Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan masa tanggap darurat bencana gempa di Lombok akan berakhir pada 25 Agustus 2018. Oleh karenanya, proses rehabilitasi bisa segera dilakukan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah sudah menyiapkan dana lebih dari 1 triliun rupiah untuk rehabilitasi Lombok. Dana ini berasal dari anggaran kementerian yang akan disalurkan setelah ada data lengkap dan akurat dari pemerintah daerah tentang jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Jika mengklaim masa tanggap darurat bencana telah dijalankan pemerintah dan Komandan Komando Resor Militer atau Korem dengan baik, sehingga penanganan bencana tetap berjalan maksimal meski tak ada status bencana nasional. Sejauh ini kita sudah bisa anggarkan awalnya 1 dari Menteri Keuangan, tapi sambil menunggu data yang lengkap dan akurat dari Pemda berapa sebenarnya rumah yang rusak berat, rusak sedang banyak. Kursi bantuan tidak Pak, biar agar lokasi yang terdampak semua itu mendapatkan bantuan. Ya pasti, selama itu terdata dalam data Pemda dan BPNP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memulai rekonstruksi bangunan pasca gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada awal September 2018. Pembangunan rumah-rumah rusak dipercepat sehingga dapat diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan dengan cara swakelola masyarakat yang telah diberi pendampingan. Kalau untuk bisa membangun lebih cepat, Kadin sudah diminta untuk menyiapkan itu. Supply-nya bukan dari Jakarta tapi dari Surabaya yang lebih dekat. Karena di Surabaya ada semen Gresik, ada pabrik baja, ya, semua ada di sana, dari diutamakan yang dari Surabaya. Tujuannya tadi mulai 1 September harus sudah mulai bekerja. Itu untuk rumah dengan target 6 bulan. Dana pembangunan rumah rusak di Lombok berasal dari APBN. Sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, bantuan pembangunan rumah yang mengalami rusak berat sebesar 50 juta rupiah, sedangkan yang rusak ringan 25 juta rupiah. Tim Liputan Metro TV. Kita sudah melihat apa yang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk korban gempa, saudara-saudara kita di Lombok. Bang Gaudens, kalau kita melihat itu, berarti sebetulnya apa yang kita lakukan sudah on the right track. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan terus, apalagi sudah ada impres tadi, itu kan sesuatu yang sangat tegas perintahnya dan harus dijalankan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang diperintahkan, begitu kan? Ya, ada 31 pejabat yang diperintahkan, termasuk 19 menteri di dalamnya. Dan di dalam impres itu ada batas waktu dalam melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi. Untuk fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain itu harus selesai pada Desember 2018 atau 6 bulan dari sekarang ya. Sedangkan secara total harus selesainya itu pada Desember 2019. Baik, Bang Gaudens, ya. Kita tahan dulu sebentar karena kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau kita sering sebut dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kalau kita melihat Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 5 2018 untuk penanganan skala nasional dan itu untuk termasuk memperbaiki bangunan-bangunan yang runtuh. Kalau yang sudah terjadi sekarang dan sampai nanti, apa yang diharapkan oleh pemerintah di Lombok, di Mataram, di Nusa Tenggara Barat agar kita bisa bantu sama-sama, Tuan Guru? Ya, kalau Impres itu kan memang memayungi ya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Lombok, di Sumbawa juga sebenarnya karena ada terdampak juga di Sumbawa. Sos kan akan ditangani langsung oleh pemerintah melalui PUPR utamanya dengan semua pembantuan. Kemudian untuk rumah-rumah masyarakat itu dengan transfer 50 juta dibantu untuk berat, sedang 25 dan yang ringan 10. Nah tentu untuk masyarakat di luar pemerintah ya kami di Nusa Tenggara Barat
tetap mengharapkan ya, dan sangat terbuka terhadap semua bantuan karena dampak yang ditimbulkan oleh gempa yang beruntun ini kan cukup masif ya, sehingga membutuhkan keterlibatan, kontribusi dan bantuan dari semua. Kalau dengan yang sudah ada sekarang, Pak Zainul Majdi, apakah memang masih ada yang harus segera dikirimkan ataupun dibantukan? Kalau di awal-awal gempa itu kita mendengar bahwa para medis, tenaga bantuan kesehatan itu yang sangat dibutuhkan. Kalau sekarang apa, Tuan Guru? Yang paling nyata adalah alat berat. Ya, alat berat untuk segera melaksanakan pembersihan ya di wilayah yang cukup luas. Karena kan tidak mungkin merehabilitasi dan merekonstruksi kecuali dengan pembersihan terlebih dahulu. Kalau melihat bahwa sejak ada gempa, itu masih ada gempa-gempa berikutnya, bahkan ada yang kekuatannya hampir sama ataupun sama dengan gempa yang terbesar. Bagaimana keamanan ataupun kondisi ini bisa membantu untuk perbaikan atau rekonstruksi itu, Tuan Guru? Gempa yang besar sekali itu terakhir kan 19 Agustus yang lalu. Iya, benar. Nah, sampai sekarang trennya terus menurun. Dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan juga semakin kecil ya. Sekarang sih sudah relatif tidak terasa begitu. Cuman kalau BMKG kan tetap mencatat. Nah, kalau ditanya tentang keamanan ya tentu terkait dengan prediksi gempa kan kita tidak pernah tahu. Benar. Jadi ya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya semua musibah dan bencana ini bisa berhenti gitu, bisa selesai ya. Gempanya bisa selesai gitu. Karena memang kalau terus menerus kan masyarakat juga secara psikologis tetap terganggu gitu ya. Masih ada trauma-trauma. Tapi alhamdulillah sudah beberapa hari ini saya sekarang kebetulan lagi di jalan. Kita akan mendeklarasikan Lombok bangun kembali ya, sebagai awal dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi sepanjang jalan ini saya lihat aktivitas masyarakat ya di tengah kedaruratan yang ada ini sudah relatif semakin normal ya. Pasar-pasar walaupun tidak dalam bentuk yang sebelumnya gitu, tetapi tetap terjadi transaksi penjualan, pembelian saya lihat. Kemudian anak-anak yang di sekolah darurat juga sudah mulai kelihatan lalu lalang gitu. Sudah mulai agak macet juga di jalan, motor-motor. Jadi Lombok Utara insya Allah sudah berdenyut dan mudah-mudahan rehabilitasi rekonstruksi bisa lancar. Baik, kita terus berharap bahwa kita akan bisa terus membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok, di Mataram, terima kasih. Saya ingin sampaikan juga penghargaan ya, karena kan Metro TV bersama juga elemen yang lain juga luar biasa ikut menghimpun ya bantuan dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Baik, kebanggaan kita untuk bisa sama-sama bersatu membantu saudara-saudara di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Tuan Guru Bajang. Kita terus mendoakan untuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Ya, sudah dijelaskan bahwa oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang bahwa memang kehidupan masyarakat mulai berdenyut, tetapi kan impres sampai ke bawah itu kan ada jenjang-jenjangnya, Bang Gaudes. Dan menurut beberapa pengalaman di pemerintahan terdahulu tentunya, itu sering tidak sampai di bawah. Bagaimana, Bang? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin mengatakan begini. Bahwa yang meninggal dalam gempa Lombok itu sekitar 500 orang. Mereka itu meninggal bukan karena gempa, tetapi meninggal karena tertimpa bangunan runtuh. Atau dengan kata lain, bangunan yang dimiliki oleh masyarakat maupun fasilitas publik di daerah sana itu tidak tahan gempa. Karena itu, dalam kesempatan rekonstruksi dan rehabilitasi ini, mestinya pemerintah itu memberikan panduan bagaimana cara membangun bangunan yang tahan gempa. Karena daerah Lombok itu maupun daerah lain di Indonesia itu adalah daerah rawan bencana alam atau rawan gempa. Setiap saat gempa itu bisa datang kapan saja. Karena itu perlu ada persiapan, perlu ada planning yang bagus agar bangunan-bangunan yang dibangun kembali